Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparto. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius 11 20 sampai 24. Itu diberi judul Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika Tirus dan di Sidon menjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus melayani di Kapernaum dan di dua kota lainnya, yaitu tadi yang disebutkan di Betsaida dan Korazim. Di sanalah tempat di mana mujizat-mujizat banyak dilakukan. Demikian juga di Kapernaum, bahkan itu disebut sebagai pusat penginjilannya. Jadi kantornya Tuhan Yesus Kapernaum, itu di sana banyak terjadi mujizat seperti makmur Petrus, lalu pegawai istana rumah ibadat, anaknya yang sakit juga disembuhkan di sana, dan Yesus tinggal di sana secara khusus. Jadi kota-kota ini banyak mujizat dilakukan, tetapi tidak bertobat, dalam arti tidak banyak yang bertobat. Lalu Tuhan Yesus memberikan gambaran bahwa nanti tanggungan Korazim dan Betsaida itu lebih ringan daripada Tirus. Ya, ini semua Tirus itu zaman dulu ya, cerita zaman dulu ya, Tirus hancur. Kemudian kalau Kapernaum dibandingkan dengan Sodom, kita tahu itu ya kota yang dulu, katanya lebih ringan. Jadi bagaimana ini maksudnya? Apakah ada perbedaan penghakiman di neraka nanti karena pada penghakiman terakhir? Katanya itu pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ini untuk Betsaida ya, Betsaida dan Korazim. Tapi kemudian untuk Kapernaum, tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungannya. Apakah ini berarti ada perbedaan tingkat penghukuman nanti? Kalau dosanya sedikit, hukumannya sedikit, apa gitu? Saudara, yang dibicarakan di sini bukan pertobatan pribadi ya, tetapi secara bangsa, secara keseluruhan. Jadi rupanya bisa dimengerti kalau nanti hari penghakiman, penghancuran kota Kapernaum, lebih hancurnya itu lebih daripada Sodom. Demikian juga Korazim dan Betsaida lebih dari Tirus. Mungkin bisa dimengertinya seperti itu karena ini berhubungan dengan bukan pertobatan pribadi ya, tapi keseluruhan itu. Mungkin bisa dijelaskannya seperti itu. Tetapi yang perlu kita dapat pelajari adalah seperti ini.
bahwa mereka atau tempat atau orang yang mendapat mujizat lebih banyak, belas kasihan dari Tuhan lebih banyak, atau anugerah lebih banyak daripada Tuhan, bertanggung jawab lebih daripada yang lain. Jadi misalnya Sodom tidak mendengar langsung khotbah seperti Tuhan Yesus membuat mujizat dan macam-macam Kapernaum. Jadi jauh lebih hebat Kapernaum karena Tuhan Yesus sendiri datang. Kalau di sana Tuhan Yesus datang, Teofane itu ya, datang untuk mengumumkan penghancuran, lalu masih ada malaikat yang datang ke rumah Lot itu juga. Tapi ini berarti Kapernaum itu mendapat mujizat yang luar biasa sekali, jauh melebihi apa yang dinikmati oleh Sodom, peringatan dari Tuhan. Jadi semakin banyak pemberian dari Tuhan, semakin banyak dituntut tanggung jawabmu. Ini berarti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mempunyai tanggung jawab besar. Karena Bapak, Ibu, Saudara yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus, menerima anugerah yang luar biasa. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara bertanggung jawab untuk membagikan keselamatan yang Bapak, Ibu terima itu kepada orang lain. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melakukan tanggung jawab ini di dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberi tanggung jawab kepada kami, karena kami telah Engkau selamatkan dengan kasih karunia, dengan anugerah, dengan gratis, hanya percaya kepadamu, bahwa Engkau mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami dan bangkit pada hari ketiga. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mohon ya Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dalam hidup kami, supaya hidup kami sehari-hari bisa membagikan pengalaman kami diselamatkan ini kepada saudara-saudara kami yang lain. Ampunilah kami Tuhan, kalau kami sangat kurang bertanggung jawab atas anugerah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan diam di rumah saja kalau tidak penting, tidak keluar rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.